Jadi 3 hal, mimpi, usaha, dan juga doa. Thank you. Wow. Hai, kembali lagi bersama kami Cool Podcast. Hari ini dengan tema Miss Indonesia bersama saya Nadia Ryukaho, your second runner-up Miss Indonesia 2020. Hai. Nadia Ryukaho, tepuk tangan dulu dong. Wede, apa kabar? Puji Tuhan selalu baik ya. Selalu baik. Yes. Lu asal dari mana sih? Dari Sabu. Saya Sabu. dari Sabu ya. Sabu Rejua. Yes. Sabu Rejua ini Yes. bajunya juga modif tenunannya campuran ya? Yes. Amarasi sama Sabu. Sabu, yes. Amarasi mana? Jangan gitu ya, jangan membongkar masa lalu ya. Kagak, cuman mau ngetes doang. Siapa sih yang nggak tahu Nadia Ryukaho kan runner up dari Miss Indonesia 2019, 20 dong. 20. Oh, keren banget. Umur berapa sih? Sekarang baru 20. Ih, masih muda banget. Gue minder, Ya. cuy. Tapi terlihat situ ya yang lebih muda dari saya ya. Apanya yang masih muda? Jiwanya emang kali. Mungkin ya, saya mungkin Mungkin. jiwa ibu-ibu ya. Oh, gitu. Bukan saya ngomong ya, pemirsa ya. Ini by the way pasti banyak yang mau tahu. Gimana tahu sih apa? pengalamannya Nadia, terus udah gitu awal mula karirnya bisa masuk Miss Indonesia, langsung daftar kah atau ada seleksi-seleksi dulu dari kabupaten, kota, RT, RW mungkin? Oke, it was a funny story. There was a funny story between cerita perjalanan saya untuk mengikuti Miss Indonesia 2020. Jadi itu awalnya sebenarnya saya tuh udah dipaksa ya sama Mas Erin Yuan. Saya tuh dipaksa. Iya. Ya, Itu kemarin udah datang tuh ke podcast. Iya, tahu ya. Tahu Paling ya. hits berarti Iya, ya. kayak manajer lo di Kupang ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi terus. Jadi awalnya tuh saya disuruh untuk daftar kan, tapi saya awalnya kayak aduh, kayaknya saya belum pantas deh, apalagi kan waktu kemarin saya masih 19 kan, sama 19. Jadi saya awalnya pikir kayaknya saya belum cocok deh di sini, apalagi kan saya baru 19 gitu kan. Jadi saya pikir masih banyak hal yang harus saya persiapkan dulu nih sebelum saya ikut pemilihan kan. Apa yang menyebabkan lo kurang pede? Saya tipikal orang yang pede kalau saya pintar. Emang gak pintar waktu itu? Iya, saya pikirnya saya nggak pintar. Soalnya dalam lingkungan keluarga saya tuh pintar itu nomor 1. Jadi ketika saya dikelilingi papa saya, kakak saya, adik-adik saya yang selalu pintar, jadi saya merasa di keluarga saya saja kayaknya saya belum dibilang pintar deh. Apalagi kalau misalnya saya pergi ke ruang lingkup yang lebih besar kan. Tapi daripada pintar kan keluarga. relatif. Nah itu saya waktu itu masih pemikirannya tertutup ya. Jadi saya pikir sebatas nilai doang. Sebatas nilai, sebenarnya kan gak cuma itu doang ya kalau pintar. Yes, that's true. Jadi saya awalnya belum pedenya karena saya pikir saya belum pintar gitu. Tapi tiba-tiba waktu itu meskipun saya udah nolak berkali-kali ya, tiba-tiba waktu saya di kampus jam 2 siang, saya masih inget banget. Itu lagi panas banget kan, Kupang lagi panas banget. Terus saya ditelepon mama saya. Katanya kamu mau ikut Miss pemilihan putra-putri NTT ya? Apaan? Kapan? Saya bilang kapan? Terus katanya, enggak tuh kata Mas Erin udah di kabupaten tuh kamu ikut di sana tuh, cepat siap-siap pulang. Tapi katanya sempet nolak ceritanya. Iya, saya Mas Erwin sering telepon, nolak. katanya nolak sampai berantem. Iya, kita berantem. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau. Batu ya anaknya. Terus. Tapi ya udah sih, saya yang kayak ya udah deh, saya ikut deh. Kayak berat hati juga kan di make upin. Saya pikir ya udah kalau misalnya saya lewatin ini, yang penting saya ikut aja lah. Expect nothing ya berarti. Yes. Jadi saya tuh kayak ya udah ikut aja, yang penting pada seneng kan. Yang penting dong senang, begitu. Iya, oke. Terus pas ikut, bayangkan siap jam 2 padahal acaranya jam 5 dan itu di kabupaten. Itu posisinya di mana? Saya di Kupang waktu itu. Jadi Di Kupang, emang lumayan jauh ya. belum make up, belum cari baju, belum persiapan apapun. Jadi saya yang kayak oke. It is the hardest time in my life. Dan bener-bener kan nggak mengekspek kalau memang akan ikut pemilihan putra-putri NTT. Enggak, makanya saya kayak kayak ya udah sih pasrah aja kan. Ya udah pas di sana nggak taunya ternyata saya terpilih kan, meskipun ada ya gimana ya. Ada apa? Ada hal yang aneh ya di sana karena saya tuh nggak tahu kan, maksudnya
Ya Hal salah saya anehnya ini juga. apa hal anehnya? Pada saat question and answer, di situ apa ya, ini seperti membongkar aib saya sendiri. Emang lu ditanya apa question and answer-nya? Baju ini adatnya dari mana? Saya Kebetulan tahu pakai waktu itu dari Amarasi ya. Amarasi ya teman-teman, tolong jangan bertanya Amarasi mana. Amarasi ada berapa bagian? Loh, kan sebagai putra-putri NTT, gua kan bukan dari NTT asli. Jadi mau tahu Amarasi ada berapa bagian? Ada berapa? Coba teman-teman tebak. Kalau teman-teman bisa tebak, berarti teman-teman hebat. Iya, yang tahu langsung ya di subscribe, komen, sama di like juga. Yang mau tahu tentang Nadia Ribukaho juga sekalian. Berapa nih? Belum kejawab nih. Oke, terus lanjut. Terus setelah itu sekitar itu, kalau saya masih ingat banget sampai tanggal-tanggalnya, mungkin karena memorial banget ya. Jadi itu tanggal 23, saya ingat banget tuh tanggal 23 September kalau nggak salah, itu tanggal 23 September pemilihannya. 2019 kan? Iya, 2019. Terus setelah itu saya yang kayak, saya harus ngapain lagi ya? Kok bisa saya terpilih ya? Saya kayak, Padahal Q&A sebelumnya itu salah. Iya. Dan itu lumayan fatal loh sebetulnya. Iya, menurut saya itu fatal banget ya. Boleh ceritain kenapa fatalnya? Jadi netizen juga bisa tahu gitu. Iya, karena yang pertama adalah saya bukan waktu itu saya memang mewakili Kabupaten Kupang, tapi saya sendiri bukan orang asal sana gitu. Secara sabu kan? Iya, saya sabu gitu. Jadi emang di sana walaupun salah, tapi saya berpikir bahwa lebih baik saya salah di sini daripada saya salah di sana kan. Ke jenjang yang lebih besar. Iya, benar. Jadi ketika saya salah di situ, akhirnya saya belajar banyak dari penduduk sekitar juga. Nah, tapi saya lupa habis itu. Oke deh, itu dia. Tadi rahasia, bukan rahasia. Ya rahasia sih ya. Iya, jadi awalnya saya tuh daftar dari kabupaten, baru ke putra-putri NTT provinsi, setelah dari provinsi kepilih jadi Miss NTT. Setelah itu, tapi ya belum 100% juga. Ketika saya terpilih jadi Miss NTT, saya langsung jadi perwakilan NTT di Miss Indonesia itu enggak. Jadi di sana saya masih harus ikut audisi lagi. Oh, saya bukan langsung? Ya, enggak langsung. Jadi di sana saya harus ikut audisi lagi dari sekian ratus orang, tetap harus ikut audisi. Terus setelah sebulan baru saya dikabarin kalau saya lolos tahap pertama. Belum itu panjang ya ternyata ya. Panjang banget ya sis. Jadi kayak bener-bener panjang. Setelah itu, setelah akhir Desember atau awal Januari baru saya dikabarin bahwa saya itu terpilih menjadi perwakilan Nusa Tenggara Timur di Miss Indonesia tahun 2020. And then paling muda ya katanya ya? Enggak? Enggak. Ada yang paling muda. Berapa tuh? 18 tahun. 18 beda setahun doang. Iya sih. Elah, kalau saya diginin masih bisa ditutup kan? Iya sih. Jadi dari pemilihan putri NTT, Miss NTT, and then baru Miss Indonesia, and then dapat runner up juara kedua. Ini benar-benar suatu pencapaian yang luar biasa loh. Ya, puji Tuhan. Umur lo masih muda banget soalnya. Ya, saya muda. Ya, gue seumuran dia. Udah mau ceritanya deh. Kalau misalnya aus-aus atau tenang. udah capek cerita bisa ambil makan. Ini ada kacang, ini merek dari UMKM-nya NTT juga kebetulan. Kacang semuanya, hasilnya ini ingredients-nya dari Nusa Tenggara Timur. Ini minuman tapi minumannya bukan sponsor, mohon maaf. Bisa diminum juga. Oke, thank you. Nadia, ini mau nanya deh, kan aku kan bukan dari ini ya, seperti Miss seperti ini. Aku dari orang awam. Ini pasti banyak banget yang mau tahu. Awalnya pemilihan putra-putri NTT. Iya. Itu for the first time ya angkatan kamu? Yes. Ya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali yang langsung gabung gitu. Langsung itu dari seluruh seluruh kabupaten NTT. Iya, seluruh berapa kabupaten. Banyak tuh ininya pesertanya? Kita ada 44 peserta, 22 perempuan, 22 laki-laki. Oh, pas. Jadi memang gitu. Di setiap daerah kan ada yang seperti itu dan memang sudah pasangan. Pasangan itu dari mana waktu itu? Saya dari Kabupaten Kupang juga. Iya, jadi setiap kabupaten tuh dikirimnya berpasang-pasangan gitu. Tapi kenal sebelumnya? Enggak kenal. Jadi ketemunya baru waktu pemilihan di kabupaten. Take me out ya? Mungkin ya. Untungnya enggak cinlok. Tapi sempet ada nggak? Enggak. Oke, akhirnya kepilih. Ini keputusan by Dewan Juri atau ada memang partisipan atau memang volunteer yang memang mau memvote kamu? Itu dihitungnya kayak gimana tuh? Dari juri sih. Juri? Iya, semuanya dari juri. Juri kenapa bisa memilih kamu? Pasti kan ada dong bibit bebot bobotnya. Dan kenapa
seorang Nadia bisa menjadi putra-putri NTT waktu itu? Apa ya, saya juga bingung, tapi kalau misalnya mau dilihat dari sisi saya, dari 43 peserta yang lain, menurut saya dari sifat saya juga kan, saya friendly kan sama anak-anak, friendly, iya. saya friendly gitu. Terus yang kedua adalah menurut saya pintar gitu, saya pintar. Pintarnya kayak gimana? Apa ya, kayak dari setiap kan kita ada interview kan, istilahnya deep interview lah. Iya betul. Jadi di situ kita dikasih pertanyaan seputar NTT, tapi bukan hanya seputar NTT juga sih, lebih ke menggali kepribadian kita juga. Iya, edukasi kita dari pemikiran kita juga. Nih yang mau gue tanya, lebih milih pintar atau cerdas? That's a hard question though. Tapi kalau misalnya mau dipilih, saya sebenarnya lebih suka dibilang cerdas. Cerdas, kenapa? Ya karena kalau misalnya cerdas, menurut saya orang cerdas itu sudah berarti pintar kan. Tapi kalau misalnya orang pintar belum berarti juga dia cerdas gitu. Jadi kalau memang cerdas, lu ngomongin apa sebenarnya bisa nyambung dan dia bisa menyambung-nyambungkan semuanya. Kalau pintar belum tentu ya. Bisa jadi kalau pintar ya karena dia pintar kutu buku, nerd. Ya itu dari kalau mau dibilang pintar juga sebenarnya secara keluarga saya juga lebih memilih untuk jadi pintar. Anehnya kayak gitu kalau di keluarga saya. Karena memang dia berkelanjutan. Biasanya kalau dari keluarga itu misalnya papa mamanya dokter, anaknya juga harus nih. Dan jangan sampai enggak. Iya kan? Kalau keluarga saya semua dosen. Jadi mau kayak ada dorongan tersendiri untuk jadi dosen. Nah itu dulunya saya berpikir bahwa ya udah saya kayaknya harusnya pintar aja deh gitu. Tapi ternyata enggak. Iya, setelah melalui banyak perjalanan saya berpikir kayaknya cerdas adalah lebih penting ya, something different, yang lebih unik pasti. Benar. Ngomongin tentang tadi putra-putri NTT. Kalau misalnya sebelumnya pasti di kota-kota besar itu kan ini bukan pertama kalinya pemilihan putra-putri. Mungkin kalau di Jakarta ada Abang None, ada Cici Koko juga bahkan. Dan ini kan regenerasi biasanya. Karena kalau misalnya kamu yang di pertama tadi, di generasi pertama, pasti ada generasi kedua dan ketiga. Di tahun ini ada nggak? Di tahun ini belum ada. Belum ada karena COVID-19. Betul. Tapi ada rencana nggak sih akan bikin yang namanya mungkin perkumpulan, paguyuban, ikatan dari putra-putri NTT? Karena kan kalau misalnya istilahnya dari pertama udah ada angkatan pertama, kedua, ketiga, pastinya mau mencari yang terbaik di antara yang terbaik dan juga mau membentuk ya kan dari yang sebelum-sebelumnya. Akan ada nggak kira-kira? Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang ikatan atau perkumpulan lah, alumni sebenarnya udah ada. Kalau kita secara pribadi udah ada, dari pesertanya udah ada gitu. Jadi kita misalnya ada yang ke Kupang, mungkin kita bisa hangout bareng. Tapi kalau misalnya untuk ke depan ada yang baru sama atau junior gimana, ya sama yang junior, nah itu yang sebenarnya kita mungkin belum pikir sampai ke sana ya. Apalagi kan karena kita kemarin dengar beritanya, oh ternyata 2020 nggak ada pemilihan. Karena jadi kita COVID. Apalagi kan banyak yang udah sibuk sama kuliah, udah sibuk sama kerjaan. Jadi belum sempat berpikir sampai ke sana gitu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut dengan junior gitu. Masuk Miss Indonesia, peserta Miss Indonesia yang lolos itu dari dari bulan 2020 Januari ya? Januari dikabarin, and then langsung fly to Jakarta. Karantina. Karantina berapa lama? Pokoknya ada prakarantina sama karantina itu totalnya sekitar 16-17 hari. 16-17 hari sampai menuju puncaknya Grand Final. Benar. Awalnya pasti berat gak sih ninggalin? Maksudnya pasti lu banyak pressure gitu. Iya, saya under the pressure banget. Ada pressure-nya dari pihak mana aja? Dari pihak seluruh NTT yang udah mendukung kamu, atau mungkin dari keluarga kah, atau dari apa? Nah, itu saya pikirnya waktu itu kenapa saya bisa under the pressure, karena everyone put their hopes on me. Jadi saya pikir, aduh kalau misalnya saya gagal gimana nih, NTT gimana nih, di sana saya bukan bawa nama saya nih. Tapi nama NTT orang nggak tahu nih saya Nadia Ryukaungga, satu Indonesia taunya saya NTT kan. Jadi kalau saya di sana berpikir saya ini icon NTT loh, saya di sana icon NTT. Jadi ketika saya melakukan sesuatu hal yang nggak seharusnya saya lakukan sebagai perwakilan NTT, artinya saya bukan maluin diri saya sendiri doang, ada NTT di belakang saya. Nah itu yang langsung membuat saya kayak
Duh, saya buat ini boleh nggak sih, buat ini boleh nggak sih, yang akhirnya dalam seminggu saya turun 4 kilo, bayangkan. 4 kilo. Yes. Dalam seminggu karena pressure yang terlalu too big. Yes, dari orang tua saya juga. Enggak, orang tua saya enggak gitu sih, cuman saya kayak pasti merasa terbebani kan, mau gimana pun iya, juga. karena everyone did their best gitu buat saya gitu. Jadi ketika saya di sana, saya juga pengen buat kalau bisa saya kasih 101, kenapa enggak gitu. Iya, benar. Yes. Your biggest support system pada saat itu siapa? Orang tua saya pasti dong. Orang tua. Yes, orang tua. Aduh, saya mau sebut nanti ada yang kegeeran ya. Sebut aja nggak apa-apa. Aduh, Erwin Yuan juga salah satu ya. Ada Samantha Karen. Ada pokoknya teman-teman saya. Ini saya boleh sebutin nggak sih teman-teman saya? Boleh. Udah di approve udah. Oke. Di situ ada Christine Demo, ada Gloria, terus ada juga Kak Alwi. Oke, they gave me a lot of love, pray and support. Jadi saya kayak setiap hari saya berpikir tentang mereka meskipun saya di sana nggak bisa pakai HP, tapi di sana saya rajin menulis gitu. Saya, hari ini saya gini nih, terima kasih ya karena sudah cinta saya. Jadi secara langsung bikin diary gitu kan? Yes. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada dong, masih ada. Nanti boleh kali ya dijadiin film. Perjalanan Nadia Riwukaho. Boleh tuh jadi dokumenter ya, jadi dokumenter. Benar. And then after that karantina, pasti kan nggak kenal banyak orang, nggak kenal siapa-siapa. Lo ngerasa minder nggak awalnya? Minder. Kenapa? Di sana saya yang paling pendek. Tingginya berapa? Saya waktu itu 167. Minimal ada minimal nggak sih? Minimal 167 dan saya 167. Wah, berarti emang bener-bener minimal gitu kan? And then. Terus kembali lagi saya berpikir kayak wow, ini ceweknya cantik-cantik ya, cantik-cantik, tinggi-tinggi. Terus pastinya pinter-pinter dong, nggak mungkin yang sampai di sini nggak pinter gitu kan. Jadi seminggu pertama itu saya yang pikir kayak, aduh saya kayaknya yang paling ini deh, yang nggak insecure sendiri ya. Saya insecure gitu loh. Padahal yang lain tuh biasa-biasa aja. Mungkin mereka juga under the pressure, tapi ya udah gitu. Kayak let it flow aja. Nah saya yang kepikiran sendiri kan, duh ini saya gini nggak sih? Karena cantiknya Indonesia pun juga beda sebetulnya ya. Secara keseluruhan cantiknya Indonesia itu harusnya putih, rambutnya panjang, hitam, kurus, dan sebenarnya cantik itu relatif. Iya kan? Iya. Saya suka satu quotes di mana ada yang bilang kita akan cantik di mata orang yang tepat, dan saya percaya itu. Iya, dan di mata orang semuanya lu cantik. Iya, benar. Iya, jadi harus percaya diri. Self confidence tuh penting banget. Waktu itu saya kayak tiba-tiba unlove myself. Oh, really? Yes, kayak aduh ini orangnya cantik-cantik amat nih, saya gimana nih? Aduh, ini kayak gini-gini nih, gimana nih? Kayak gitu. Tapi lama-kelamaan, oh ya udah sih, yang penting saya harusnya nggak fokus ke situ, saya harus fokus ke apa yang harus saya lakukan. Give your best kan pastinya. Give my best gitu. Jadi harusnya saya lakukan itu, saya belajar dan akhirnya bisa. Pasti di dalam karantina, apalagi namanya cewek-cewek, perempuan, pasti kan rame. Kadang ya memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya banyak drama. Ya. Sempet ada drama nggak di dalam itu selama karantina belasan hari? Ada yang mungkin nggak enak, atau mungkin bukan drama yang nggak enakin, malah yang bener-bener touchful dan juga bisa jadi motivasi buat kamu. Oke, jadi sebenarnya kalau mau dibilang drama banget enggak sih, karena kembali lagi kan kita tuh under the pressure banget. Jadi kalau mau ngebuat drama juga kayak aduh apaan sih, masa mau drama lagi gitu kan. Kayak kita bangun pagi aja tuh udah yang kayak oke, kita harus A B C D gitu, udah tersusun gitu kan. Tapi ada momen dimana yang ngebuat saya sadar bahwa we are sisters, we are family gitu loh. Itu dimana ketika hari Minggu kita dikumpulkan untuk doa sama-sama. Waktu itu kita Kristen Protestan, kita dikumpulkan sama-sama. Oh, jadi ada masing-masingnya lah ya. Oke. Dikumpulkan sama-sama, terus di situ kita saling memberikan support gitu. Kita baca firman Tuhan bareng-bareng, kita mengingatkan satu sama lain, dan yang benar-benar buat saya kayak bener nih, harusnya kenapa saya meragukan Tuhan gitu loh waktu itu. Di sini saya ditemani, saya nggak boleh pikir mereka itu saingan saya gitu. Harus berpikir keluarga, semua temen. Yes, they're my family, so I shouldn't think that they are my enemies. Ya, bisa memang kalian memang berkompetisi untuk memenangkan kompetisi tersebut. Yes, tapi kita juga harus secara sehat gitu loh. Kita di sini
nggak punya siapa-siapa selain kita gitu. Iya, Kita betul. setiap hari ketemu, setiap hari kita cuman punya kita doang gitu. Mau berbagi juga kalau nggak sama Tuhan ya berarti sama teman-teman kita, sama saudara kita kan. Jadi di situ saya langsung kayak oke, thank God you make me realize. Dan that akhirnya lu I ketemu have- comfort zone-nya kamu sendiri di Yes, sana. yes. Setelah semingguan akhirnya saya yang kayak okay, finally I'm here and I know what should I do right now in the future and yaps. Setelah masa karantina atau sampai sekarang nih, kalian masih keep kontak gak sih? Yes. Yang paling dekat sama siapa? Saya sih paling dekat sama Miss Bali, Miss NTB, Masih seputaran Miss Papua Barat. Bali Nusra ya? Yes. Masih seputaran Bali Nusra. Kayaknya iya deh, NTB, Bali? Bali, terus ada Papua sama Papua Barat juga saya dekat. Oke. Di dalam sana pasti atau malah menurut kamu gimana nih di dalam sana pada saat karantina? Selama ini Indonesia kan selalu dibilangnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Banyak banget suku, etnis, ragam, agama semuanya. Di sana pasti udah saling menerima kah atau Iya, kita di sana saling menerima gitu loh. Karena yang paling saya senang adalah mereka itu bisa berpikiran terbuka gitu. Meskipun ada yang berbeda, tapi mereka merasa bahwa ini bukan berbeda, ini adalah sebuah keunikan yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Iya, betul. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Iya, gitu. Jadi mereka di sana benar-benar saling menerima satu sama lain, saling berteman satu sama lain, dan yang nggak ada kayak apaan sih lu kan dari ini, apaan sih lu dari Iya, ini. iya. Yang awalnya saya kayak berekspektasi kayak jangan-jangan mereka kayak gini lagi Rasis apalagi gitu, iya, ha-ha. apalagi saya kan dari NTT gitu kan. Iya. Saya merasa waktu itu seperti itu, tapi ketika saya datang mereka benar-benar menyambut saya dengan tangan terbuka Dengan kayak, welcome sekali ya. Hey my sister, and I was like, oh my god, they're so cute, they're so soft. Ya baik gitu. banget, jadi makin sayang. Iya bener-bener. After karantina, ada nggak momen yang benar-benar the hardest moment di hidupnya Nadia pada saat karantina tersebut? Mungkin bisa kayak jauh dari keluarga atau under pressure. The hardest moment benar-benar pada saat karantina itu. I got a lot of hardest moment there. Salah But satunya. the hardest time in my life adalah saya harus benar-benar jauh dari lingkungan saya gitu. Saya nggak mau bilang saya jauh dari orang tua saya, tapi benar-benar jauh dari lingkungan saya itu adalah the hardest time in my life. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang kalau merasa sesuatu saya berbagi gitu. Saya kayak, duh saya capek nih hari ini, saya kayak gini nih. Tapi di sana saya kayak nggak bisa gitu. Saya masih membangun dinding. Lingkungan baru. Saya masih membangun dinding antara saya dengan orang di sekitar saya, dan waktu itu juga saya benar-benar kayak mau ngapain juga serba salah sama emosi saya gitu. Secara tiba-tiba emosi saya tidak stabil gitu kan waktu itu. Jadi kayak saya tahu nggak, saya ke kamar mandi cuma untuk nangis. Jadi kayak semenit saya ke kamar mandi kayak ya Tuhan ini berat banget, terus keluar lagi senyum kayak gitu, bener-bener yang Jadi kayak gitu. palsu banget Iya. ya. Saya terus ada momen dimana saya dibolehkan untuk telepon orang tua. Terus di situ saya telepon, saya benar-benar ngomong sama mama papa kalau saya mau pulang waktu itu. Saking nggak tahannya waktu itu. Iya sebenarnya nggak apa-apa, lingkungannya biasa aja, tapi Cuman karena memang diri saya adaptasi. diri saya aja yang belum bisa beradaptasi dengan baik waktu itu. Jadi saya benar-benar bilang ke mama papa kalau mama papa saya kayaknya mau pulang deh, saya nggak sanggup begitu kan. Dan benar-benar saya diputuskan komunikasi antara saya dan lingkungan luar gitu loh. Jadi saya kayak berat banget, itu sih yang paling berat karena nggak bisa berbagi sama lingkungan saya. Tapi gitu. untungnya setelah seminggu kemudian ketemu juga dengan lingkungan baru Yes, dan yes. juga masih dalam satu lingkungan agama yang sama, Yes. baru mulai nyaman, Yeah. baru bisa beradaptasi. Yeah. Ada pesan-pesan nggak? Mungkin kalau nggak tips and trick, pasti kan kalau misalnya kamu sebagai perwakilan dan juga finalis pertama yang bisa menjadi runner up ya dari Yes, NTT yes, kan. yes. Untuk adik-adik atau yang mau memulai karir, memasuk per dunia Miss Indonesia dan lain, pesan-pesan apa sih yang harus disiapin? Kan pasti mau dong ada regeneration. Boleh langsung nih sekalian di kamera deh. Oke. Sebenarnya sound muluk-muluk sih. The things that you should prepare adalah your mentally and your physically gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah your mentally should be prepared well. Kenapa? Saya nggak mau nanti ada regenerasi saya tuh kayak saya gitu, yang sebenarnya lingkungannya biasa aja tapi ngebuat itu jadi kayak istilahnya kalau zaman sekarang overthinking ya. Overthinking dan Yes, insecure. ya.
Jadi itu yang harus dipersiapkan adalah your mentally and your physically. Dan terus setelah itu apa ya, yang paling penting adalah kamu juga harus belajar tentang Nusa Tenggara Timur gitu. Nusa Tenggara Timur itu kalau dulu waktu saya sebelum ikut Miss Indonesia, saya menganggap Nusa Tenggara Timur itu cuman tempat yang saya tinggali gitu, yang bisa saya pergi dan saya datang sesukanya. Tapi setelah saya belajar, ternyata Nusa Tenggara Timur is so much more than that. More than that, betul. Yes, maybe we called it as home. Maybe it's too overrated, but yes, it's indeed like a home for me. You could find anything here. My family here, my circle is here, my best friends are here, and yeah, this is Destinations home. tuh banyak, Yes, pariwisatanya, budayanya. You got a lot of things here. So when you decided to follow or join Miss Indonesia 2020 as representative from Nusa Tenggara, yes, you need that. You need to learn about Nusa Tenggara Timur itself, about the people here, and about the issues here, and yes, that's all. That's all. Itu dia tadi tips and trick dari Nadia Rewukaho. Pada saat penentuan sebagai runner up Miss Indonesia 2020, di situ kan juri ada banyak ya. Yes. Ada siapa nih? Ibu Liliana Tanusudibyo. ada Ferry Salim. Yes. Ada siapa lagi? Ada Profesor Harry, ada Ibu Lina ya. Ya. Ada berapa sih? 4 ya? 6. 6. Ada Maria Harvanti. Ada juga Miss Indonesia tahun 2017 apa 18 gitu, lupa ya, soalnya tidak terlalu bisa ingat nama ya saya. Iya. Oke, saya paham itu. Alibi ya. Kan pasti mereka itu masing-masing punya penilaian tersendiri untuk personality-nya kamu dari mereka masing-masing. Apalagi kamu ini kan termasuk beda karena kamu itu born and raised in East Nusa Tenggara, full, ya kan? Benar. Beda banget sama mungkin ada peserta-peserta sebelumnya dari kontes-kontes ajang putra-putri atau Miss yang memang ada turunan NTT tapi mostly besarnya di Jakarta. Ada nggak sih gambaran yang unik dari masing-masing juri ke kamu sendiri dari seorang Nadia Rewukaho? Oke. They talk a lot about myself, yang dimana mereka tuh kayak, Miss NTT orangnya bersemangat sekali ya. Semangat sekali ya, karena emang menurut saya emang tipikal orang NTT suaranya kayak begini kan. Tinggi selalu. Iya gitu. Jadi mereka tuh selalu bilang saya tuh orang yang paling bersemangat dari antara 34 finalis itu. Saya yang paling bersemangat gitu. Saya yang kayak sebenarnya saya orang NTT suaranya gini. Oh gitu. Jadi mereka masing-masing mostly kebanyakan bilang kamu terlalu bersemangat. Iya, bukan terlalu sih, kayak paling bersemangat karena tadi cara ngomongnya, cara ngomongnya, intonasi. Terus juga dalam keseharian itu kadang mereka kayak, Miss NTT kamu nggak capek-capek ya? Iya, saya nggak capek-capek, apalagi pas olahraga ya. Pas olahraga tuh yang lain mungkin karena memang tipikal orang luar kan, kalau orang NTT apalagi saya yang udah terbiasa kayak jalan dan segala macam. Tapi kalau misalnya ada ngomongin aerobik, number one. Kayak, terus sambil senyum kan, sambil senyum meskipun kadang udah lelah kayak, gitu kan kayak. Miss NTT keren ya, tidak lepas senyumnya ya. Saya bersemangat. Menjadi nilai lebih buat kamu justru. Iya, makanya. Terus ada ini nggak? Mungkin salah satu nasihat atau kata-kata atau pesan dari juri yang masih membekas dan menjadikan kamu sebagai acuan. Oh iya, memang harus kayak gini gitu. Saya masih ingat banget itu di hari ketiga apa hari kedua saya ada sesi di mana sesi dengan Ibu Liliana Tanusudibyo. Nah, terus di situ saya memberanikan diri untuk mau dibilang curhat juga enggak ya. Saya bertanya gitu loh. Misalnya nih, saya kalau merasa insecure meskipun saya sudah dikelilingi oleh orang-orang hebat yang positif. Dan maksudnya saya juga dikelilingi positive vibe juga kan. Tapi di situ saya masih merasa insecure, kira-kira apa nih yang harus saya lakukan gitu kan. Terus itu tuh yang paling menancap di hati saya adalah, hey, you need to realize gitu loh, you have your God. Kenapa kamu berharap ke orang-orang di luar sana
kalaupun kamu punya Tuhan gitu loh, Iya, kamu benar. harusnya berharap dan menggantungkan Sama harapan itu. kamu ke Tuhan gitu. Jadi mulai dari situ saya langsung ke oke, meskipun masih ada pembatas yang besar antara Iya. saya dengan lingkungan yang baru, tetapi saya sudah mulai mencairkan hati saya dan berkata bahwa oke, I have my God, I have Jesus, so Iya. I don't have to worry about everything sekarang gitu. Yang penting saya harus lakukan yang terbaik dan jangan lupa untuk berdoa. Iya, Saya kayak setuju sih sama yang tadi dikatakan sama Ibu Liliana, kalau misalnya Yes. kita harusnya berharap ya sama Tuhan. Iya, benar. Jangan berharap sama manusia. Benar. Karena mostly kebanyakan, gue jadi curhat. Mostly kebanyakan kalau misalnya kita percaya, bukan percaya, kita berharap sama orang itu kita Iya. akan kecewa. Biasanya. Iya, benar. Kan? Dan tapi yang saya ingat juga kalau misalnya yang membuat kita kecewa itu adalah harapan kita, bukan Iya, orangnya. betul. Makanya dari itu beliau bilang harusnya kamu menggantungkan harapan kamu, Ke impian Tuhan. kamu ke Tuhan gitu Iya. loh. Dan kamu harus tahu bahwa kalau Tuhan gak jawab sekarang atau Tuhan gak kasih kamu sesuatu yang kamu inginkan, kamu harus tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kamu. Mungkin bukan sekarang gitu, tapi tapi akan ada hal Akan yang ada terbaik, iya. waktu dan jawabannya. Yes, akan ada waktu untuk kita. Bunga bermekaran gak selalu bersamaan gitu. Ih, gue Jadi saya- merinding lo ngomong kayak gitu, gile. Yo. Bayangin, sebelum tag podcast, nah dia tuh petakilan banget cuy. Beda banget, jadi itu sih ya. Tapi memang bener-bener ngena sih. Jujur kalau Iya. misalnya kalau Apple di posisinya kamu pada saat itu Iya. mungkin akan menangis pada saat itu. Iya. Tapi emang nangis waktu itu? Saya sih bukan tipikal orang yang bisa menangis di Langsung depan tertampar semua orang. gitu? Iya, saya langsung tertampar dan saya kayak oke. Dan kebetulan emang saya lahir dan besar di keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Jadi di situ saya langsung tertampar yang benar-benar merasa bahwa selama saya hidup hampir 20 tahun ini kok saya nggak ingat Tuhan ya. Saya Iya, kalau iya, ada apa-apa sering menyalahkan orang lain gitu atas kekecewaan saya Iya, gitu. iya. Yang akhirnya saya merasa bahwa oke, ini bukan orang lain gitu, ini bukan Iya, saya, ini bener, Tuhan bener. Dan Yesus lo gitu. mendapatkan lesson atau Yes. lesson of life yang benar-benar Yes. berarti banget di saat Yes. itu. Kalau misalnya menurut Nadia sendiri nih, kamu sudah merepresentasikan atau udah mencerminkan memang orang NTT atau kehidupan atau ke wajahnya NTT belum sih pada saat itu atau saat ini sebagai runner up Miss Indonesia 2020? Selama saya di karantina saya merasa bahwa saya sudah 100% gitu mempresentasikan diri sebagai Nusa Tenggara Timur. Karena kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, karena hampir semua di sana bilang bahwa wow, kamu bukan satu-satunya ya, kamu representatif yang paling bisa membawakan provinsi kamu dengan baik ya. Yang pertama saya tegas seperti orang NTT. Waduh, Gitu. garang tuh ya. Terus Yang kedua adalah apapun yang saya pakai, sebisa mungkin, kalaupun bisa saya memakai atribut yang berasal dari NTT, ya kenapa enggak gitu, mulai Iya. dari jaket, Yang kayak Apple pakai sekarang. yes, benar. Keren ya. Ini bukan sponsor ya. Iya. Tapi ini support. Ya. Ya, terus lanjut. Terus saya juga selain itu saya juga kayak bener-bener apapun yang bisa saya tampilkan, saya tonjolkan dari Nusa Tenggara Timur ya saya tampilkan, mulai dari Bae Sonde Bae, Tanah Timur Lebe Bae, Ya, dan pokoknya bener-bener yang bisa saya tampilkan sebagai NTT di situ. Dan saya meskipun di sana saya harus menyesuaikan diri, tapi saya tidak boleh lupa bahwa saya adalah perempuan dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau saya bisa pakai bahasa Kupang ya kenapa enggak sama teman-teman saya. Kalau misalnya saya bisa bersemangat seperti biasa saya di NTT ya kenapa enggak gitu loh. Keren. Perbedaan, kamu pasti ada sisi pada saat menjadi Miss Indonesia sama sisi yang di luar itu. Pada saat karantina atau sampai sekarang mungkin, lu kalau misalnya di depan kamera kayak gini sama di belakang kan beda banget. Pada saat itu gimana? Beda nggak sifat atau sisi dari Nadia sendiri nih? Sebenarnya beda banget ya. Beda ya, 180 derajat. Kalau bisa 360 bisa Kalau nggak sih? 360 berarti balik lagi ke titik yang sama. Agio 360 sedikit gitu. Jadi agak hampir balik tapi nggak sama. Ya. Jadi beda banget. Beda banget. Beda gitu banget. loh. Di mata teman-teman ini ya yang pada saat karantina, Nadia itu gimana sih orangnya?
kalau ketika kita udah selesai karantina, kita udah balik hotel dan ataupun mungkin ada sesi di mana kita duduk sama-sama, duduk bareng terus ngobrol, ya mereka ngomongnya saya kayak anak kecil gitu loh. Iya, saya kayak anak kecil karena oke, suara anak kecil saya sudah mulai keluar ya. Oh iya. Balik lagi gitu. Tegasin. Oke. Jadi saya tuh emang apa ya, tipikal yang manja gitu kan katanya. Saya masih ingat banget itu Kak Natali. Kak Natali tuh kayak ngomong kalau Nat, kamu manja banget ya gitu. Oh iya, saya emang manja banget Kak, kayak gitu kan. Oh, terus ya, terus petakilan juga waktu itu. Iya. Petakilan, terus kalau misalnya nggak ada saffron ya, kita kayak Korea gitu, kayak gitu. Terus kalau udah ada saffron ya jaim lagi. kayak gitu. Oke, selain itu sisi lain dari Nadia tadi tuh, jadi kalau misalnya sebelum kita tag podcast, lu tuh tadi nyanyi lagu Jepang. Suka banget sama anime memangnya? Yes. Sesuka apa? Jepang atau Korea? Jepang dong. Serius? Iya, Jepang. Anime atau K-pop? Anime. Jadi lu 100% anime in Japan. kenapa milihnya Japan? Aduh, gimana ya? Aduh, ganteng-gantengnya tuh Unreal. Boleh nggak emang Unreal banget. Nyanyi dikit. Tadi kan kita minta nyanyi tuh. Nyanyi dikit aja lagu bahasa Jepang. Tadi lagu-lagu anime. Anime bukan sih tadi lagunya? Yes. Gimana coba nyanyiin? Sebenarnya saya nggak tahu sih, tapi kayak ya udah sih, teman-teman tolong tutup telinga ya, soalnya suara saya tuh nggak bagus sebenarnya, tapi ya saya maksain bang. Iya, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini serius? Nyanyi aja nggak dikit, jangan 5 menit juga, jangan 1 jam durasi. Silakan. Oke, kalau misalnya teman-teman tahu Haikyuu, oke. Ya elah. Dobe fly, I said chido namida de. Udah. Tepuk tangan dulu dong guys. Buat Nadia ya kan, multi talent berarti bisa bahasa Jepang juga. Lanjut lagi, kita balik lagi ke Miss Indonesia 2020. Setelah kamu menjadi runner up, pasti ada yang namanya program kerja untuk masing-masing peserta. Kamu ambil apa waktu itu? Saya waktu itu ambilnya stunting karena emang saya fokusnya di stunting. Lumayan di tinggi isu, ya, NTT. Iya, isu di NTT kan salah satunya itu stunting. Angka stunting kan paling tinggi di Indonesia kan NTT. Jadi saya emang fokusnya ke situ dan ya gitu, ya udah saya ambil prokernya tentang stunting gitu. Dan untungnya emang disupport sama provinsi juga, pemerintah daerah juga ya. Iya. Udah sejauh mana nih program kerja kamu mengenai stunting di NTT, karena secara juga masih masa pandemi. Iya. Apa aja yang udah kamu lakukan, dan juga dari pemerintah sendiri mereka udah mensupport berupa apa untuk stunting ini? Sebenarnya kalau mau dibilang ada program kerja gitu, terhambat banget sih karena pandemi ini. Apalagi kan stunting itu ya harus mau nggak mau kita harus ketemu sama, turun ke desa ya, turun sama masyarakat, ketemu sama masyarakat dan berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Tapi kalau selama pandemi ini terhalang banget gitu loh, kalau misalnya mau ketemu mereka nggak bisa karena saya banyak yang harus kita lakukan gitu. Iya, dan dipersiapkan dan juga situasinya lagi tidak memungkinkan. Tapi selama ini semenjak pandemi, yang telah Nadia lakukan untuk program kerja sendiri untuk ke masyarakat NTT langsung, kurang lebih apa aja nih? Paling enggak sih, yang paling apa ya, minimal saya membagi informasi di sosial media. Itu sebenarnya yang paling gampang dan yang menurut saya paling bisa menjangkau banyak orang sekaligus kan. Kalau misalnya mau turun secara langsung agak lumayan sulit karena kemarin saya pulang dari Miss Indonesia itu udah langsung corona kan. Langsung pandemi masuk ya. Yes. Kalau misalnya tadi bilang nggak karena ada pandemi, kalau seandainya COVID-19 ini nggak ada, karena kalau misalnya untuk memberikan informasi doang by media sosial, apalagi kalau ke masyarakat desa kurang ngena pasti. Kebanyakan mereka mungkin ada yang terkendala di sinyal kah, atau jaringan internetnya belum ada. Apa yang akan kamu lakukan kalau pandemi ini tidak ada? Ya pastinya saya pergi ke tempat-tempat yang emang harus saya pergi gitu. Bertemu dengan masyarakat secara langsung, terkhususnya untuk ibu-ibu yang mungkin sedang atau akan mengalami proses kehamilan, karena itu yang paling penting ya, karena semua itu terjadi selama
proses kehamilan tersebut, mulai dari gizi, nutrisi, dan itu semua untuk anak kan. Untuk anak bagaimana mereka ketika lahir apakah sehat atau apakah ia akan mengalami stunting atau mungkin kendala-kendala lainnya gitu. Nah, jadi paling kalau misalnya tidak ada COVID-19 ya pasti saya dengan bantuan pemerintah akan ke tempat-tempat yang sudah kami rencanakan bersama untuk melakukan yang pertama sosialisasi, tetapi selain sosialisasi juga kami pastinya juga akan memberikan bantuan berupa pangan, karena menurut kami pangan itu yang paling penting, gizi, nutrisi itu paling penting untuk ibu hamil dan anak yang masih dalam kandungan. Selain itu juga mungkin anak-anak yang sudah mengalami stunting, pastinya juga kita akan bersama-sama untuk kita tidak bisa menjanjikan untuk sesuatu hal yang lebih baik, tetapi kalaupun kita bisa menjanjikan sesuatu untuk mereka ke depannya, kenapa tidak? Mungkinkah itu untuk sekolah gitu kan, kayak misalnya anak berkebutuhan khusus untuk mereka, disabilitas atau mungkin pangan untuk mereka juga, setidaknya kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka gitu. Dan setelah itu juga yang pastinya ada edukasi juga untuk orang tua bagaimana cara menangani anak yang sudah mengalami stunting, entah itu secara emosional maupun secara pengetahuan, kira-kira apa saja yang harus mereka lakukan gitu, kayak gitu. Oke, keren banget. Oke. Nadia, tadi udah selesai nih ngomongin tentang proker, ngomongin tentang masa karantina. Karena masih di Miss Indonesia 2020. Terus tadi Nadia sendiri lebih milih cerdas ketimbang pintar. Yes. Jadi gue kasih lo challenge dari Podcast juga disiapin. Ini apa akan menyiapkan timer. Kita akan main Q&A, question and answer. Terlihat sangat persiapan ya, mulai dari timer. Ya, ini ya 30 detik ya udah disiapin. Jadi nanti kalau misalnya gue ngomong sesuatu atau meminta menjelaskan atau mendefinisikan dari apa yang Apple omong, timer dimulai, kamu langsung ngomong selayaknya lagi di kompetisi Miss Indonesia. Ready? Oke. Oh my god. Definisikan atau langsung aja jelaskan mengenai Miss Indonesia dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya dikasih 30 detik untuk mendeskripsikan apa itu Miss Indonesia untuk saya, Miss Indonesia adalah tempat di mana saya belajar banyak hal, mulai dari kepribadian saya, sifat saya, dan juga belajar tentang Indonesia itu sendiri dan perempuan. Apa itu perempuan untuk saya? Thank you. Oke, masih ada 5 detik lagi guys. Bagus. Belum tunggu bunyi dulu. Tenot. Ya kan, bener ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Masih ada ya? Masih ada. Ini Luar 10 biasa. pertanyaan. Luar biasa. Lu kayak lagi dites cuy. Di tes ini lagi UHS ya. Lanjut ya. Gambaran atau deskripsikan menurut Nadia sendiri mengenai Ibu Liliana Tanusudibyo selama ini, dan dimulai dari sekarang. Oke, Ibu Liliana Tanusudibyo adalah sosok perempuan yang luar biasa untuk saya karena kenapa? Di usianya yang sangat muda itu, di usia yang baru sekian, beliau sudah mendapatkan apapun yang ia mau begitu. Jadi menurut saya, jika saya diminta untuk mendeskripsikan beliau dalam satu kata adalah luar biasa. Ya, itu satu kata enggak sih? 2 kata. Satu kata ya. 2 kata. Oke, luar biasa. Thank you. Luar biasa. Oke, thank you. Tersisa 1 detik. Iya. Keren banget. Emang ya cerdas. Ketahuan cerdasnya. Lanjut lagi, masih ada. Oke. UHS banget ya. Iya. Deskripsikan Saburai Jua menurut Nadia Riwukaho dimulai dari sekarang. Thank you for the question. Saburai Jua itu menurut beta adalah rumah karena beta lahir di sana, beb orang tua lahir di sana, beb opa oma semua lahir di sana, dan ketong semua tinggal di sana. Jadi kalau minta dideskripsikan, yes, home. Thank you. Home. Oke, 10 detik. Gile. Ini 2 terakhir. 5 ya. Kru memang sangat terbaik ya. Kreatif mereka emang. Behind the scenes emang kayak gini. Main behind the scenes-nya. Oke. Ini dia 1 kata untuk Nusa Tenggara Timur dimulai dari sekarang. It's just the same with Saburai Jua, it's home because apa ya,
selain saya tinggal di NTT, saya mendapatkan banyak hal di Nusa Tenggara Timur, orang tua, keluarga, pembelajaran, kepribadian, sifat, perilaku, semua saya dapat di Nusa Tenggara Timur. So this is my second home. Thank you. Oke, sama berarti sama tadi kayak Sabu. Yes. Home. Yes. Berarti Sabu dan juga Nusa Tenggara Timur adalah rumah menurut Nadia. Yes. Karena Sabu ada di NTT. Iya. Yes. Dan NTT juga dari tempat kamu. Yes. The last one. Satu kata deh. Definisikan Ku Podcast dimulai dari sekarang. Gila ya. Gila jadinya yang definisinya. Iya, gila banget ya. Soalnya ini bener-bener apa ya? Undescribable banget. Wow. Saya nggak bisa mendeskripsikan karena impresif banget. Serius, ini luar biasa banget. Saya baru pertama kali di sini dan saya sudah dihadapkan dengan banyak hal yang baru ya untuk saya. Jadi kalau misalnya minta didefinisikan, ini adalah podcast tergila. Podcast tergila. Oh, terima kasih. Nadia, tadi udah main-main Q&A, udah ngobrolin banyak banget many things bareng-bareng. Pesan buat yang lagi nonton, apalagi untuk anak milenial yang mau memulai karir, yang mau masuk ke Miss Indonesia ataupun pemilihan putra-putri, ada nggak kiat-kiat dari sang senior? Wadaw. Oke, jadi ini sebenarnya adalah moto hidup saya, motivasi ataupun apapun yang sudah sering saya katakan, tetapi setidaknya saya akan mengatakan lagi supaya teman-teman, kakak, adik semuanya untuk ingat bahwa kita semua itu jangan takut untuk bermimpi karena semua bermula dari mimpi gitu. Tapi jangan hanya berhenti atau jangan hanya stuck di mimpi, tapi kita juga harus memperjuangkannya, entah itu lewat usaha ataupun ya harus mengusahakannya dan jangan lupa untuk berdoa. Jadi 3 hal. Mimpi, usaha, dan juga doa. Wow, udah kayak Agnes Mo. Oh ya? Dream, believe, and make it happen. Oke. Jadi kamu ini bisa bilang Agnes Mo-nya NTT kah? Oke, Nadia, thank you so much sudah mau main-main ke Ku Podcast dan juga udah memberikan atau menceritakan pengalamannya selama Miss Indonesia 2020. Sukses untuk kedepannya. Thank you. Dan juga bisa prokernya bisa segera terrealisasikan. Amin. Makin sukses. Dan juga buat yang lagi nonton, tadi ingat katanya Nadia, kalau misalnya mau mencoba sesuatu jangan pernah takut untuk bermimpi, berusaha dan juga berdoa.